Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Sabrina Intan Larasati dengan NIM akhir 054 dari Pendidikan Matematika kelas 6B UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah aplikasi matematika komputer dengan dosen pengampu Bapak Ahmad Dimyati MPD. Pada video kali ini, saya akan menyajikan tutorial penyelesaian soal transformasi geometri, materi translasi, dan refleksi khususnya di tingkat SMA menggunakan dua aplikasi berbeda, yaitu aplikasi GeoGebra dan Desmos. Oke, tanpa berlama-lama, mari kita mulai dari aplikasi yang pertama dulu, yaitu aplikasi GeoGebra. Nah, oke teman-teman, kita langsung aja masuk ke GeoGebra terlebih dahulu. Di sini saya buka GeoGebra Classic terlebih dahulu melalui browser di geogebra.org/classic. Nah, ini tampilan GeoGebra Classicnya. Nah, di sini namanya itu ada Algebra View yang sini. Lalu ada Graphic View di tengah ini sebagai bidang koordinat dan ada input bar. Baik, langsung aja kita masuk ke soal pertama ya. Diketahui titik P aksen dengan koordinat 3, negatif 13 adalah bayangan titik P oleh translasi T negatif 10,7. Tentukan koordinat titik P. Nah, di sini kan soalnya itu beda kayak sebelum-sebelumnya kita pernah kerjakan. Di sini itu yang diketahui malah P aksennya. Biasanya kan yang ditanya tuh bayangannya ya. Jadi di sini kita ditanya adalah titik awal atau P-nya. Nah, gimana caranya? Kalau di GeoGebra, ini dia langkah-langkahnya ya. Yang pertama, input titik bayangannya pada input bar. Ketik P1 sama dengan 3, negatif 13. Lalu enter. Titik P1 sudah muncul di bidang koordinat. Nah, seperti ini bisa kita lihat juga koordinatnya di Algebra View sebelah kiri ini. Langkah kedua, buat vektor kebalikan dari T. Karena T tadi kan negatif 10,7 ya. Maka karena kita ingin mencari vektor kebalikannya, maka menjadi 10, negatif 7. Jadi dibalik ya. Ketik U sama dengan kurung buka 10, negatif 7 kurung tutup. Lalu enter. Nah, vektornya sudah muncul teman-teman. Sekarang langkah ketiga, pilih tool translasi objek oleh vektor pada toolbar ini. Nah, setelah tool ini dipilih, kita klik titik P1 terlebih dahulu yang tadi, kemudian klik vektor U-nya, vektor kebalikannya tadi. Nah, GeoGebra secara otomatis menampilkan titik P hasil translasi kebalikan. Nah, kita perhatikan pada sebelah kiri ini, Algebra View, koordinat titik P ini adalah 13, negatif 20. Yap. Jadi hasilnya adalah ini ya. Titik awalnya jadi P sama dengan 13, negatif 20. Nah, untuk membuktikannya lagi, kita bisa membuktikan dengan cara manual, yaitu menggunakan matriks. Atau kita bisa menggunakan kalau di GeoGebra ini tersedia menu CAC atau CAC, Computer Algebra System. Nah, kita bisa klik menu view, lalu pilih ini CAS ini, lalu di CAS ini kita ketik kurung buka 3, kurung kurawal 3, negatif 13 kurung tutup dikurang kurung kurawal buka di negatif 10,7, lalu kita enter. Nah, hasilnya sama ya, 13,20. Jadi sesuai perhitungan GeoGebra dan perhitungan manual kalau misalnya kita pakai matriks tadi. Ya, oke, gimana? Kita lanjut ya ke soal kedua. Oke, untuk soal kedua yaitu soalnya garis 2x dikurang 3y dikurang 4 sama dengan 0 ditranslasikan dengan T1 yaitu 1,2 dan dilanjutkan lagi ditranslasikan oleh T2 yaitu 2, negatif 1. Tentukan persamaan bayangan garisnya. Nah,
Di sini kita buka GeoGebra-nya lagi, masih dengan GeoGebra. Pertama, saya input garis asalnya dulu, yaitu kita ketik 2x dikurang 3y dikurang 4 sama dengan 0, lalu enter. Nah, garisnya sudah muncul nih. Sekarang karena ada dua translasi, nah di sini saya akan gabungkan dulu jadi satu vektor, yaitu T1 ditambah T2, yaitu 1 ditambah 2, 2 ditambah 1. Hasilnya adalah T3, 1. Nah, sekarang kita buat vektornya. Ketik V sama dengan yang tadi ya, yang udah digabungkan tadi, 3,1. Lalu enter. Nah, selanjutnya sekarang pilih tool translasi objek oleh vektor di toolbar. Klik garisnya, lalu klik vektor V. Nah, hasil langsung muncul di algebra view ini bahwa persamaan bayangan garisnya adalah 2x dikurang 3y dikurang 7 sama dengan 0. Nah, untuk pembuktian manualnya kalian bisa coba lagi dibuktikan secara manual oleh matriks atau pakai kayak tadi ya, di case tadi. Oke, sekarang kita masuk ke soal terakhir. Soal terakhir ini kita coba di aplikasi GeoGebra. Soal ketiga yaitu translasi T memetakan titik A yaitu 1,2 ke titik A aksen 4,6. Tentukan vektor translasi T, kemudian gunakan untuk menentukan bayangan garis X dikurang 2Y ditambah 3 sama dengan 0. Nah, jadi bedanya soal ini sama soal biasa itu karena di soal ini kita tidak langsung dikasih tahu vektornya, translasinya itu kemana gitu. Jadi kita harus cari sendiri vektor translasinya dari titik asal dan titik bayangan yang udah diberikan. Nah, sekarang kita langsung aja coba di GeoGebra-nya ya. Yang pertama, kita ketik A sama dengan 1,2 di input bar, lalu kita enter. Nah, setelah itu ketik A aksen, karena di sini nggak bisa nulis A aksen, jadi A1 sama dengan 4,6, lalu enter. Nah, kedua titik sudah muncul di bidang koordinat. Langkah kedua, ketik U sama dengan A1 dikurang A, lalu kita enter. Nah, di sini GeoGebra otomatis menghitung vektor translasinya. Hasilnya U sama dengan 3,4. Nah, inilah vektor T yang kita cari. Langkah ketiga, kan tadi setelah T-nya udah diketahui, kita akan menghitung, kita tulis ya, X dikurang 2Y ditambah 3 sama dengan 0. Lalu kita enter untuk memplot garis asal. Nah, ini dia sudah muncul garisnya. Sekarang kita pilih tool translate by vector, klik garisnya, lalu klik vektor U. Nah, garis bayangannya langsung muncul secara otomatis. Jadi kalian bisa baca di sini di algebra view ini, persamaan bayangan garisnya adalah X dikurang 2Y ditambah 8 sama dengan 0. Nah, inilah jawabannya. Oke, setelah tadi kita menggunakan GeoGebra, sekarang kita akan beralih ke aplikasi kedua, yaitu Desmos. Jadi sebelumnya, Desmos ini adalah platform grafik interaktif berbasis web yang dapat diakses langsung melalui desmos.com. Sama seperti GeoGebra, tapi bedanya Desmos ini tidak memiliki tool transformasi khusus, sehingga pada materi transformasi dia ini dilakukan dengan memasukkan langsung ekspresi matematikanya. Kita juga akan memanfaatkan kalkulator matriks di dalam Desmos untuk memverifikasi hasil secara matematis. Oke, langsung aja kita mulai. Pertama, kita buka dulu Desmos kalkulatornya. Oke, soal pertama sama dengan yang ada di GeoGebra sebelumnya. Jadi di sini saya ingin membandingkan saat ini dikerjakan dengan aplikasi GeoGebra dan Desmos. Ya, diketahui titik P aksen koordinat
3,-13 adalah bayangan titik P oleh translasi T negatif 10,7. Tentukan koordinat titik awalnya atau titik P-nya. Nah, pertama di sini kita selesaikan dengan Desmos, yaitu dengan cara input titik bayangannya, ketik P sama dengan 3,-13, lalu enter. Jangan lupa pakai kurung. Nah, titik P1 sudah muncul. Sekarang kita buat slider vektor kebalikan. Ketik A sama dengan 10, lalu kita enter. Kemudian ketik B sama dengan negatif 7, lalu di enter. Nah, sekarang langkah selanjutnya, ketik koordinat titik P ketika P sama dengan 3 ditambah A, negatif 13 ditambah B, lalu enter. Nah, titik P muncul di koordinat 13,-20 sesuai dengan perhitungan pada GeoGebra tadi. Nah, untuk memverifikasinya, kalau di Desmos ini disediakan juga kalkulator matriks. Kita buka di sini menu. Nah, ini adalah tampilan kalkulator matriks pada Desmos. Nah, di sini saya akan menginput matriks baru dengan kolomnya itu 3,-13 sebagai matriks A. Kemudian input lagi matriks baru 21 dengan diisi 10, negatif 10 dan 7 sebagai matriks B. Kemudian selanjutnya di sini ketik A dikurang B. Lalu hasilnya akan keluar 13 dan negatif 20. Terbukti sesuai dengan hasil perhitungan Desmos tadi. Oke, selanjutnya soal nomor 2 masih sama juga seperti soal yang udah dikerjakan dengan GeoGebra. Sekarang kita akan kerjakan di Desmos, yaitu garis 2x dikurang 3y dikurang 4 sama dengan 0 akan ditranslasikan 2 kali, yaitu 1,2 dan dilanjutkan translasi 2,-1. Tentukan persamaan bayangan garisnya. Nah, yang pertama, kalau di sini kita akan gunakan kalkulator matriks terlebih dahulu saya. Jadi di sini saya akan menggunakan kalkulator matriks. Kita buka. Kemudian saya akan input barisnya 2, kolom yang 1. Kita isi 1,2 sebagai A dan matriks kolom 2 selanjutnya negatif 2,-1. Kemudian selanjutnya di sini ketik A ditambah B lalu enter. Hasilnya 3,1. Nah, ini sebagai gabungan vektornya di sini karena 2 kali ditranslasiin jadi saya gabung menjadi 3,1. Nah, di sini kemudian kembali lagi ke Desmos kalkulator yang awal. Kemudian ketik persamaannya yaitu 2x dikurang 3y dikurang 4 sama dengan 0 lalu enter. Kemudian buat slider A sama dengan 3 dan B sama dengan 1. Nah, input persamaan garis bayangan ketik 2 kurung buka X dikurang A kurung tutup negatif 3 kurung buka Y dikurang B kurung tutup negatif 4 sama dengan 0 lalu di enter. Nah, garis bayangannya muncul di sini. Kalau kita sederhanakan secara manual, ini kan menjadi 2x dikurang 3y dikurang 7 sama dengan 0 ya. Buktikan sendiri ya. Ini kan persamaan biasa. Oke. Jadi sama ya jawabannya seperti yang udah dihitung menggunakan GeoGebra.
Oke, sekarang kita masuk ke soal terakhir di penggunaan aplikasi Desmos. Di sini saya akan mencoba soal yang berbeda yang belum kita coba di GeoGebra tadi ya. Soalnya itu, tentukan bayangan garis 3x dikurang 2y ditambah 6 sama dengan 0 jika dicerminkan terhadap sumbu x. Nah, pertama di sini saya buka Desmosnya. Kemudian ketik persamaannya. 3x dikurang 2y ditambah 6 sama dengan 0. Lalu enter. Nah, garis muncul pada graphic view ini. Oke, kemudian untuk mensimulasikan refleksi terhadap sumbu x pada Desmos, ganti y dengan negatif y pada persamaan garis. Jadi kayak gini kita ketik 3x dikurang 2 dalam kurung negatif y ditambah 6 sama dengan 0. Lalu enter. Yap, ini dia garis bayangan akan muncul otomatis seperti ini. Oke. Dan garis bayangan ini jika kita lihat di algebra view-nya, ini kalau misalnya kita sederhanakan, maka hasilnya menjadi 3x ditambah 2y ditambah 6 sama dengan 0. Ya, jadi ini dia garis bayangannya. Oke. Mungkin cukup sekian ya tutorial penyelesaian soal-soal menggunakan aplikasi GeoGebra dan Desmos. Jadi terlihat perbedaannya di mana. Kalau menurut saya lebih praktis menggunakan GeoGebra karena sudah ada tool khusus untuk materi transformasi. Kalau untuk Desmos kita harus memasukkan dan menyederhanakannya secara manual gitu. Oke, sekian video tutorial dari saya. Kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.